orang-orang Nasrani, ya ahlal kitabi, he ahli kitab. Jadi juruannya orang Nasrani itu adalah ahli kitab. Ta'alau, marilah kemari, kalian kemari. Mari kita ila kalimatin, menuju kalimat sawain yang sama. Bainana, di antara kami, wa bainakum, dan di antara kalian. Apa kalimat yang sama? Allah na'buda, supaya kita menyembah, tidak menyembah illallah, kecuali kepada Allah. Wala nusyrika, dan tidak menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, sedikit pun. Wala yattakhidha, dan tidak mengambil ba'duna, sebagian di antara kita, ba'dun, terhadap sebagian yang lain, arbaban, ing sesembahan. Arbaban, sesembahan, min dunillah, selain Allah. Fa in tawallau, apabila berpaling mereka, orang-orang ahli kitab berpaling, enggak mau, faqulu, katakanlah, ishhadu, saksikanlah oleh kalian, bi anna muslimun, sesungguhnya kami termasuk orang-orang Islam, atau orang-orang yang menyerahkan diri. Hadzal khitab ya'ummu ahlal kitabi minal yahudi wan nasara wa man jara majrahum. Jadi ini keterangannya, semesta pembicaraan di dalam kalimat ahli kitab ini adalah umum. Umum untuk siapa? Semua ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang yang mengikuti cara hidup mereka. Jadi ini ajakan Nabi ini kepada orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang yang berkiblat kepada keduanya. Walaupun wong Islam, kalau berkiblat kepada keduanya, ya diajak oleh Nabi supaya yang pertama, ya ahlal kitabi wa ahlal kitab, mari kemari menuju kalimat. Wal kalimatu tatlaqu ala jumlatil mufidah, kama qala hunna tsumma wasafahu bi qouli kalimat sawaun. Jadi kalimat ini termasuk jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, yang mana kalimat yang sempurna ini diberi sifat atau penjelasan atau keterangan kalimat yang dimaksud adalah kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Ay adlun wa nisfun nastawi nahnu wa antum fiha. Artinya adalah kalimat yang sama itu kalimat yang adil, yang sama yang kita miliki antara kita orang Islam dan kalian orang-orang ahli kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya orang Yahudi, orang Nasrani itu awal mulanya ya sama. Sama apa? Menyembah kepada Allah. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, kepada umat Yahudi, orang Nasrani, diajak kepada kalimat yang sama. Niki tambah sidik keterangan. Dulu saya pernah mendatangi satu seminar. Jadi seminar itu dilakukan oleh tokoh nasional.
dan beliau memakai ayat ini, tapi dipotong sampai ini, sampai kalimating sawaim bainana wa bainakum, titik di sini. Wahai ahli kitab, jadi mari kemari menuju persamaan di antara kamu dan saya, titik. Ini bahaya, Pak. Akhirnya karena kita mencari persamaan, ya banyak persamaan. Satu, kita sama sebagai bangsa Indonesia. Apa meneh kita sama sukunya Jawa umpamane. Padahal Bapak ini bahaya kalau ayat ini diilangi. Nanti akhirnya arahnya semua agama sama. Mulane hati-hati nek enten ceramah ngeten iki, bahaya sekali. Akhirnya kalau semua agama sama, naudzubillah, Pak. Bahaya sekali. Akhirnya dicampur adukkan ajaran-ajaran agama. Insyaallah jangan. Allah sudah pesan, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukkan antara hak dan batil, kemudian kamu menyembunyikan perkara yang batil padahal kamu tahu. Mulane ngati-ngati di dalam memahami satu ayat, dan seringkali orang-orang menyitir ayat dipotong. Dan ini padahal yang dimaksud kalimat yang yang baik sama itu adalah Allah na'budu illallah, supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Itu maksudnya kalimat yang sama. Artinya orang Yahudi, orang Nasrani diajak untuk masuk Islam. Karena apa? Mereka sebetulnya di dalam kitab suci mereka yang asli jelas, mulai Nabi Ibrahim, mulai nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim, semua nabi, Pak, itu kalimatnya satu. Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Seluruh para nabi begitu. Inilah namanya kalimat yang sama. Supaya tidak menyembah, tidak mentaati, tidak tunduk, tidak mematuhi siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak hanya itu, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini jangan disekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Nah, ini beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan. Jadi agama ini kalau tidak diupayakan sungguh-sungguh, lama-lama terjadi deviasi. Biyene nyembah Allah, tapi suwe-suwe tiba anak tiba putu, akhirnya terjadi pergeseran. Pun beberapa kali saya ceritakan. Makanya Allah menekankan kepada kita supaya kita di dalam beribadah kepada Allah murni. Jangan sampai hati kita bergeser. Masya Allah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi geser, enggaknya geser, Pak, akhirnya bertolak belakang. Awal mulanya apa? Saking cintanya kepada nabinya, sampai akhirnya mengkultuskan. Sampai ngultusnya saya kurang, Pak.
akhirnya dijadikan anak Tuhan. Anak Tuhan cek kurang, akhirnya dituhanno pisan. Padahal beliau adalah hamba Allah. Mulane niki hati-hati nggih. Kita hormat kepada siapapun boleh, dan kita memang harus menghormati, tapi harap ingat ada batas-batasnya. Kita menghormati Pak, perintah Nabi, menghormati terutama kepada orang yang lebih tua. Jadi laisa minna malam yukrim kabirona. Kemudian walam yarham sighorona wala yukrim ulamauna. Bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tidak menghormati kepada yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak memuliakan ulama. Ini perintah Nabi. Kita di dalam menghormati ini ada batas-batasnya, jangan sampai berlebih-lebihan. Akhirnya dampaknya nggak sadar, suwe-suwe akhirnya Masya Allah bahaya. Jangan sampai seperti orang-orang Nasrani. Makanya ini peringatan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, dan semua orang-orang yang berkiblat kepada keduanya. Murni, la nusyrika bihi syai'an la wasnan. Jadi tidak menyekutukan Allah dengan berhala. Wala soliban, tidak menyekutukan Allah dengan salib. Kemudian wala tauhutan, demikian juga tidak menyekutukan Allah dengan tauhid. Apa wae wis. Wala naron, tidak menyekutukan Allah dengan api, wala syai'an, dan lain sebagainya. Mereka katanya menyembah Allah tapi pakai media. Itu termasuk menyekutukan Allah. Nggih, pakai media-media. Yang mana media ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Masya Allah. Summa fasaroha biqaulihi alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Niku wau artinya bal nufaridul ibadatillahi wahdah, tetapi kita harus beribadah dengan mengesahkan Allah, tidak menyela syarikalah, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Masya Allah. Ini ayat wahadhi dakwatu jami'ir rasul, dan ini semua adalah dakwahnya seluruh para rasul, mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir. Dakwahnya sama, supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 begitu. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika, sebelum kamu Muhammad, yakni siapa? Mir rusulin, dari para utusan, para rasul. Jadi kami tidak memerintahkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu illa, kecuali nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Annahu, sesungguhnya Allah, la ilaha illa annas, sesungguhnya tidak ada yang patut disembah illa ana, kecuali aku Allah.
Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini begitu di Anbiya ayat 25. Demikian juga di dalam An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl 36. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul utusan. Tugasnya rasul apa? Untuk menyeru ani'budullaha, supaya menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut sembarang kalir, Pak, yang mana dia lebih tunduk kepadanya. Kamu kok luwih wedi karo makhluk daripada karo Gusti Allah, ya makhluk iku dadi tagutmu. Kowe kok luwih tunduk kepada makhluk, gak tunduk karo Gusti Allah, ya kuwi. Makanya bahaya, Pak. Walaupun kita di rumah, kita mendidik anak-anak kita supaya tunduk patuh kepada orang tua, tetapi kita harus ajarkan kepada anak, tunduk patuh kepada orang tua itu bukan takut kepada orang tua, tapi takutnya kepada Allah. Kenapa kamu taat pada Allah? Karena ini diperintah oleh Allah. Jadi bukan karena apa-apa, karena diperintah oleh Allah. Demikian juga di dalam kita kehidupan berbangsa bernegara, kita tunduk sama aturan. Kenapa? Karena kita sebenarnya bukan takut kepada negara, tapi takutnya kepada Allah. Jangan kebalik. Kalau seperti ini, Pak, aturan Allah di atas aturan apapun. Hari ini ada Tuhan baru, togut baru, jenenge corona. Sak donya wedi kabeh, sak donya tunduk kabeh, sak donya patuh kabeh. Gusti Allah kalah, Pak, ditakuti, Pak, karo jenenge corona. Nah, ini bahaya, Pak, kalau dibiarkan itu nanti jadi togut baru. Masya Allah, sampai menjungkir balikkan semua aturan, sak dunia dijungkir balikkan. Sholat aja nih kudu sope rapet nih, iso dikongkon renggang ya nurut kabeh sak donya. Masya Allah. Loh, Pak, itu kan bahaya, mate engko nek enten donya. Padahal rata-rata orang mati kena corona itu karena dia ada penyakit bawaan. Dan padahal mati itu kalau dalam Quran enggak ono hubungannya karo loro. Belas gak ono, Pak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Masya Allah. Gusti Allah lho wis ndawuhe ngoten, Pak. Ayate jelas, hadisnya jelas. Jaluk pirang hadis. Masya Allah. Dan ini, Pak, jangan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Jangan kita tunduk kepada selain Allah. Aturan Allah di atas segala-galanya. Siap mentaati aturan Allah walaupun resikonya mati. Ngoten, Pak. Inilah baru kita menjadi hamba Allah. Namanya hamba niku, Pak, kawula. Kawula niku apa jari?
bos. Niku kalau kita menghamba kepada Allah apa jari bos. Bos ngakon ngalor ya ngalor, ngakon ngidul ya ngidul, ngitan ya ngitan. Kok nyemplung sungai ya nyemplung sungai, kok nyemplung laut ya nyemplung laut, namanya hamba. Dia nggak melihat resiko sama sekali Pak, karena yang dilihat Tuhan. Dia nggak melihat resiko karena yang dilihat adalah perintah Allah. Masya Allah. Nah jadi hamba Allah enak Pak, pasti ditolong sama Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang menjadi pelindungmu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Masya Allah. Wis nak ngono wis gak usah ada masker nak. Wah ini kalau masker ya gak apa-apa masker, karena tidak menghalangi perintahnya. Pakai saja. Pakai saja, kecuali kalau itu menghalangi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pun ini hati-hati, wajtanibut taghut. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Lah ini jangan engkau jadikan setengah di antara kami terhadap setengah yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Yakni qala Ibnu Juraij mengatakan yakni yuti'u ba'duna ba'dun fi maksiatillah, kita dilarang oleh Allah untuk mentaati orang lain kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Dan ini jelas Pak. Jadi ayat wala yatakhiduna ba'duna ba'dun arbaba min dunillah ini maksudnya kita tidak boleh tunduk kepada siapapun kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Kita hari ini tidak tunduk pada siapapun Pak. Kita tidak tunduk pada apapun kalau nanti untuk bermaksiat kepada Allah. Gak boleh tunduk sama corona kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Engko ana virus meneh nyerange wong sing salat tok, nak salat mati ngono. Kira-kira ya apa ya? Tunduk karo virus iku. Ya aja. Virus model baru kok sing sembahyang matek kabeh ngono. Lah niki nek enek ngeten iki gak usah tunduk dengan apapun kalau untuk bermaksiat kepada meninggalkan sholat, kata Nabi kafir. Jadi al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah. Faman tarakahu faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Waduh ini nak kafir enek wong gak sholat berarti nak mati gak perlu disembahyangi. Nggih, itu nanti Pak bahas. Kemarin kita sudah bahas itu. Tapi enggak. Ya enggak apa-apa nanti sampaikan. Yang jelas ini ayat ini untuk apa? Hadis ini ada untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Kalau nanti ada orang lain nak cek KTP ini Islam ya ramuten cara Islam. Cek KTP ini Islam ramuten cara Islam. Mboten mawon. Ini hadis ini peringatan untuk kita supaya jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat gara-gara kita tunduk kepada siapapun, gara-gara kita tunduk kepada apapun akhirnya meninggalkan sholat. Jangan. Ini kalau tingkatan lebih tinggi Masya Allah Pak, kalau orang imannya lebih tinggi, dia tidak mau tunduk kepada siapapun, tidak mau tunduk kepada apapun kalau mengganggu kesempurnaan sholat.
Niki nak tingkatan iman sing dukur Pak nggih. Nak tingkatan iman sing endek yang biasa-biasa, kita tidak tunduk pada siapapun, tidak tunduk pada apapun kalau kita harus meninggalkan sholat. Tingkatan lebih tinggi, kita tunduk pada apapun, tidak tunduk pada siapapun kalau mengganggu kesempurnaan sholat. Contohnya ini kisah sahabat ngoten iki tingkatane sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu satu ketika loro beleken Pak, mripate berair terus moro tenggene dokter zaman biyen. Doktere ngomong, "Kon iso waras nak gelem salat ning ndure papan." Papan, ngerti papan nggih? Kayu, blabak. Soalnya napa biyen Masjid Nabi niku pasir. Ngendikane Ibnu Abbas, saya tidak akan menjalankan perintahnya dokter walaupun 1 rakaat pun, walaupun sholat sunnah saya tidak jalankan, karena saya melihat Nabi sholatnya di atas pasir. Kalau mata ini mata dunia, lebih cepat buta lebih baik, karena aku pengen mata ini menjadi mata akhirat. Niku nek Ibnu Abbas ngoten Pak. Tingkatane wong ning ndukure. Masya Allah. Kaya sakniki nek tingkatane wong iman sing dukur ya saya tidak taat kepada makhluk kalau mengganggu kesempurnaan ibadah saya, ibadah kami. Terjemahannya pripun ya terserah jenengan. Mulanya tasrif alhamdulillah mulai awal sampai saiki soft rapat. Gawe masker rapat. Ngoten Pak. Ojo tunduk karo makhluk. Kalau menyebabkan kesempurnaan ibadah kita berkurang. Tapi ya ojo diloroi Pak, anak enek sop renggang-renggang. Karena tingkatannya berbeda-beda. Alhamdulillah tasrif 1 step di atas. Muga-muga istiqomah tekan hati Pak nggih. Dan jangan bangga-banggaan. Ini bukan perkara bangga-banggaan Pak. Nggih. Kalau kita berada di posisi tinggi kok bangga, jatuh Pak posisi kita. Ini bukan untuk bangga-banggaan, kita merasa berusaha Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahir kita berupaya menyempurnakan ibadah kita, setelah itu kita nafikan. Kita merasa belum buat apa-apa di hadapan Allah. Awake dhewe kok ngibadah nak taruhan lah Pak. 2 rakaat no sing eling karo Gusti Allah pirang menit apa pirang detik Pak? Menit apa detik Pak? Ketok hitungane detik Pak. Lah ini kok dibanggakne apa? Makane Pak, setelah sholat kita suruh banyak istighfar, karena mohon ampun pada Allah. Harusnya kita ingat kepada Allah, ternyata kita banyak lupa kepada Allah dalam posisi beribadah kepada Allah. Niki waqala Ikrimah yasjudu ba'duna li ba'din. Kalau menurut Ikrimah radhiyallahu anhu maksudnya ayat walala yatakhidhu ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, ini tafsirnya adalah bersujud kepada seseorang. Jadi orang bersujud kepada orang lain. Itu kalau menurut Ikrimah. Apa mana sujud? Ya tunduk, patuh kepada siapapun dan apapun. Nah ini termasuk. Makanya kita tunduk kepada siapapun, dilihat dulu. Kalau ini sesuai dengan perintahnya Allah, kita taat.
sesuai dengan perintahnya Rasul kita taat. Dan niatnya bukan kita takut kepada orang itu, tapi niatnya kita takut kepada Allah. Nah, ono gak ada helm ya. Gak ono perintah Gusti Allah gak helm. Jadi ada perintahnya mentaati Allah dan Rasulnya dan uli amri, Pak. Perintahnya Allah mentaati pimpinan. Syaratnya tapi pimpinan tadi tidak memerintahkan kepada bermaksiat kepada Allah. Makanya kalau perintah pakai helm, Pak, nanti dibalik gini, apakah pakai helm itu bermaksiat kepada Allah? Tidak. Kalau tidak, kamu wajib taat. Oh, Pak. Pun makanya monggo kita tunduk kepada siapapun, kita tunduk kepada apapun, tapi ingat kita bukan tunduk pada apapun, pada siapapun orangnya itu, selama apapun dan siapapun itu tadi memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Apapun dan siapapun tadi tidak menghalangi kita untuk mentaati Allah. Apapun dan siapapun tadi tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Pun ngeten enak toh. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, faqulu, maka katakanlah mereka, isyhadu, saksikan oleh kalian, bi anna, sesungguhnya kami muslimun. Nak kon wis ngandani wong ngono kuwi kok gak nurut, gak usah direken. Wis dikandani kok. Justru jadikan orang itu, suruh menjadi saksi bahwa saya adalah termasuk orang-orang yang muslim. Saksikanlah olehmu bahwa saya tidak seperti kamu. Saya adalah orang-orang yang hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Masya Allah. Fa in tawallaw an hadzin nisfi wa hadzid da'wati fashhaduhum antum ala istimrarikum alal Islam alladzi syara'allahu lakum. Jadi fashhadu, saksikanlah mereka, sesungguhnya kamu atas agama Islam, kamu terus-menerus menjunjung tinggi syariat yang Allah telah ajarkan kepada kalian. Masya Allah. Setengah 6. Wa qad zakarna fi syarhil Bukhari inda riwayatin min tariq Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibnu Abbas an Abi Sufyan fi qissatihi hina dakhala ala Qaisar fasa'alahu an nasbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an sifatihi wa na'dihi wa ma yad'u ilaihi fa akhbarahu bi jami'i dzalika ala jaliyati ma anna Abu Sufyan kana idza dzaka musyrikan lam yuslim ba'da wa kana dzalika ba'du silahil Hudaybiyati wa qabla al-fathi kama huwa masruhun fil hadisi wa li annahu lama sa'alahu hal yughadiru qala faqultullah wa nahnu minhu fi muddati la nadri ma huwa sani'un fiha qala walam yumkini kalimatun asitu fiha syai'an siwa hadhihi summa ji'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara'a fa idza fihi. Jadi ini sebagian diriwayatkan dalam Bukhari. Cerita ini adalah ayat ini sebab nuzulnya turun. Sidi enggak apa-apa. Ini suatu ketika Abu Sufyan. Ini kisah Abu Sufyan datang ke Kaisar Romawi.
Kaisar Heraklius, Pak, di Romawi. Rom itu di Italia ya. Tapi dulu kerajaan Romawi itu pusatnya kalau nggak salah itu, kalau sekarang di Yunani, Pak, di Athena daerah sana. Terus daerah kekuasaannya itu sampai mencapai Konstantinopel ya, di Turki yang sekarang lagi rame masjidnya di Hagia Sophia, Hagia Sophia dirubah jadi masjid itu di Konstantinopel. Jadi menyeberangi Selat Bosporus dari Ankara, Turki masuk. Nah di sana, disitulah dulu pusat kerajaan Romawi di Yunani. Makanya yang paling mangkel Hagia Sophia dirubah jadi masjid itu Yunani, karena ada dendam sejarah. Karena dulu gereja yang bangun adalah Kekaisaran Konstantinopel yang pusatnya sekarang itu di Yunani. Akhirnya diserang oleh Sultan Ahmed II dengan panglimanya yang terkenal Muhammad Al-Fatih, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya dirubah jadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih, dan itu suratnya masih ada sekarang, yaitu dijadikan bukti. Akhirnya Hagia Sophia sekarang dirubah jadi masjid lagi. Tahun 1923 dirubah jadi museum. Kenapa? Karena pada waktu itu rejim yang berkuasa di Turki adalah rejim sekuler. Gini ku komandane Mustafa Kemal Atatürk. Itu seperti itu. Yaitulah pasang surut sejarah, Pak, seperti itu. Pun, dan ini Abu Sufyan itu dulu datang menghadap Raja Heraklius, Kaisar Heraklius. Kemudian Kaisar Heraklius ini tanya tentang perihal Nabi SAW, tentang Rasul, kepada Abu Sufyan. Padahal pada waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Wa an sifatihi, sifatnya Nabi seperti apa, wa na'tihi, karakternya Nabi seperti apa, wa ma yad'u ilahi, yang didakwahkan Nabi itu apa, ditanyakan oleh Raja Heraklius ya. Bijami dzalika ala jaliyati, dan semua ini diterangkan jelas oleh Abu Sufyan tanpa dikurangi, padahal dia masih kafir. Ma'ana Abu Sufyan kana idza musyrikan, pada waktu itu Abu Sufyan masih musyrik, lam yuslim, belum masuk Islam. Wa kana dzalika ba'da sulhil Hudaybiyah wa qabla al-fathi, ini kejadiannya adalah setelah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai antara orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Setelah perjanjian damai ini, Abu Sufyan berangkat ke Yunani, ke pusat kerajaan Romawi. Di sana ketemu sama Kaisar ada Heraklius. Akhirnya ditanya tentang Nabi, ya dijelaskan seperti itu. Nah, maka dari itu turunlah ayat ini. Kenapa kok turun ayat ini? Ini setelah itu bukan setelah itu. Wa nahnu minhu fi muddati la nadri ma huwa sani'a fiha wa lam yumkin kalimatan usitu fiha syai'an siwa hadhihi. Jadi sumaja abi kitabi Rasulullah, dan setelah itu nih, setelah Abu Sufyan tadi pergi, tiba-tiba datanglah surat dari Rasulullah SAW kepada Raja Heraklius. Suratnya isinya, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Heraklu azimar Rum. Jadi suratnya Nabi isinya,
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dari Muhammad kepada pembesar Romawi Heraklius. Nabi itu kalau kirim surat itu darinya didulukan, Pak, baru kepada. Kalau kita kirim surat kan kepada dulu kepada YTH. Kanjeng Nabi mboten kirim surat itu dari dulu baru kepada. Kemudian salamun ala manittaba'al huda, ini Nabi mengucapkan salam kepada Raja Romawi, Pak. Salamnya apa? Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan semoga tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi keselamatan hanya untuk orang yang mengikuti petunjuk. Ini Nabi bahasanya bahasa politis. Kita ngucapkan salam, tapi salam untuk orang yang mengikuti petunjuk. Makanya nak ketemu wong kafir dengan salam ini kemauan, salamun ala manittaba'al huda. Amma ba'du fa aslim taslam, maka masuklah kamu Islam, kamu akan selamat. Langsung ngoten. Wa aslim yurikallahu ajraka marratain, kalau kamu masuk Islam, Allah akan memberikan kamu pahala 2 kali lipat. 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismun arisin, kalau kamu membangkang menolak, maka bagi kamu dosa yang berlipat juga. Tuh, kok 2 kali apa? Ya iya, karena sebetulnya berarti 2 kali apa? Dia beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Isa, syariat yang benar. Dapat lagi beriman kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganjarane double. Dan niku ngoten. Kemudian setelah itu Nabi menulis ayat ini. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini dimasukkan di dalam suratnya Nabi kepada Raja Heraklius. Mari kita menuju pada kalimat yang sama, yakni untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan menjadikan orang lain sebagai sesembahan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya saksikanlah aku termasuk orang-orang yang Islam, yang menyerahkan diri. Seperti itu. Ini adalah termasuk isi surat Nabi ke Raja Heraklius. Mboten awon nggih ceritane. Lah niki memang ulama berselisih pendapat tentang kejadian ini. Kejadian ini kalau di dalam hadis sebelumnya sampai ayat 80 itu adalah terkait dengan kedatangan delegasi dari Najran ke Madinah. Tapi terputus di ayat 64 ini, ternyata isinya adalah surat Nabi kepada Raja Heraklius. Padahal kejadian ini adalah sebelum Fathu Mekah. Nah, pendeta Nasrani datang ke Madinah itu tadi di dalam riwayat itu setelah Fathu Mekah. Ini banyak riwayat versi, tapi tidak ada masalah karena konteksnya semuanya sama, dakwah kepada orang-orang non muslim, dalam hal ini orang Nasrani. Jadi nggak ada masalah. Kenapa? Kadang ayat itu datangnya duluan, kejadiannya belakangan. Kadang ayat itu datangnya itu belakangan, kejadiannya duluan. Tidak ada masalah. Jadi ada beberapa perbedaan di karangan para alim ulama tentang kejadiannya itu, hari hanya itu kapan, itu ada perbedaan pendapat, tetapi konteksnya sama. Konteksnya mengajak kepada orang-orang non muslim menuju kalimat yang satu, yaitu untuk menyembah hanya kepada Allah.
pun ngoten mawon, ada benar dari Allah, ada salah dari saya, dan insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.